Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Lutfia Pratiwi, NPM 073, kelas Governance Digital E041. Judul tugas soal EAS Governance Digital. Saya membuat video ini untuk mengisi nilai tugas mata kuliah Governance Digital evaluasi akhir semester dan di sini saya mengambil studi kasus dengan tema evaluasi transformasi digital pada instansi pemerintah yang saya ambil contoh dari Kementerian Keuangan atau Kemenku. Transformasi digital itu merupakan sebuah upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi agar pelayanan itu menjadi lebih efektif, efisien, serta transparan. Salah satu instansi yang aktif melakukan transformasi digital ini salah satunya juga ada Kementerian Keuangan. Dan di sini langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Inovasi digital apa sih yang sudah dilakukan oleh instansi Kementerian Keuangan ini? Kementerian Keuangan itu sudah menghadirkan banyak sekali berbagai layanan berbasis digital. Salah satunya ada DCP Online atau Direktorat Pajak Jenderal secara online, yakni di mana sistem ini tuh untuk melayani pajak online agar memudahkan setiap masyarakat dalam melaporkan serta membayarkan pajak tanpa harus langsung datang ke kantor pajak. Yang kedua itu ada Sakti atau Sistem Akuntansi dan Keuangan Tingkat Nasional, yang dimana sistem ini itu untuk mengelola keuangan negara secara terintegrasi dan lebih tertib lagi. Yang selanjutnya itu ada OMSPAN atau Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara, yang dimana sistem ini untuk membantu anggaran dan pencairan dana pemerintah secara online. Ada juga e-auction. E-auction ini adalah sebuah layanan lelang negara yang dapat diikuti secara daring. Yang selanjutnya juga itu ada aplikasi internal seperti surat dinas online dan platform pembelajaran digital bagi pegawai Kementerian Keuangan. Melalui inovasi-inovasi ini, proses yang sebelumnya dilakukan secara konvensional mulai sedikit demi sedikit beralih ke digital untuk mengikuti perkembangan zaman. Pertanyaan yang kedua, dampaknya apa sih terhadap pelayanan publik dan efisiensi birokrasi ini? Dampak yang ditimbulkan dari adanya terhadap pelayanan publik dan efisiensi birokrasi ini, yakni pelayanan itu menjadi lebih cepat dan mudah karena masyarakat itu dapat mengakses setiap pelayanan kapan saja dan dari mana saja. Yang kedua itu untuk mengurangi antrian dan biaya. Efisiensi baik bagi pegawai maupun bagi masyarakat. Yang ketiga itu ada proses birokrasi menjadi lebih efisien karena data tersimpan secara digital dan dapat dipantau secara real time. Yang selanjutnya itu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, agar setiap stakeholder itu bisa mengawasi satu sama lain. Secara keseluruhan, layanan publik ini menjadi lebih praktis dan kinerja birokrasi ini lebih efektif. Selanjutnya di pertanyaan yang ketiga, hambatan apa yang muncul dalam proses transformasi digital? Hambatan dalam transformasi digital itu tentu ada karena merupakan hal baru yang baru dipelajari. Seperti contohnya, tidak semua masyarakat itu memiliki kemampuan digital yang sama. Salah satunya ketika di wilayah 3T, tentu akses internet itu juga terbatas. Dan apabila masyarakat itu masih minim literasi digital, itu akan masih menjadi sebuah penghambat karena tidak bisa menggunakan layanan-layanan yang telah diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, adaptasi pegawai terhadap sistem baru masih memerlukan waktu dan pelatihan, yang dimana pegawai yang masih terlalu nyaman
dengan sistem-sistem konvensional, ini akan susah untuk beralih ke sistem digital karena menurutnya sistem digital ini lebih menyusahkan dalam pengenangan tugasnya. Yang selanjutnya ini ada resiko keamanan data. Karena sistem digital ini rentan terhadap gangguan siber, maka tidak memutus kemungkinan semakin banyak data yang diakses oleh masyarakat itu juga bisa bisa memudahkan para orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini akan mudah mengakses data-data sehingga data-data ini bisa disalahgunakan ke depannya. Belum sepenuhnya terintegrasinya semua sistem sehingga terkadang masih terjadi kendala teknis karena belum diupdate. Dan hambatan ini perlu mendapat perhatian agar transformasi digital ini dapat berjalan secara optimal. Yang pertanyaan selanjutnya, apa rekomendasi untuk meningkatkan governance digital instansi tersebut? Rekomendasinya untuk meningkatkan digital ini, yang pertama, meningkatkan keamanan sistem dan perlindungan data agar layanan digital lebih aman. Tentu semakin banyak data yang dipercayakan masyarakat diupload secara online, pemerintah seharusnya juga melindungi data-data masyarakat ini agar tidak disalahgunakan ke depannya atau menjadi mimpi buruk bagi pelanggan atau masyarakat atau publik dalam mengakses data-data pribadinya ke database. Yang kedua, memperluas pelatihan digital baik bagi pegawai maupun masyarakat pengguna layanan. Tentu adanya layanan yang baru pasti beberapa kalangan tidak awam dengan beberapa layanan itu, terutama layanan digital, karena seperti yang disebutkan sebelumnya masih ada masyarakat yang minim literasi digital, tidak hanya masyarakat tapi juga pegawai. Yang kedua, masih ada wilayah-wilayah terbatas yang belum bisa mudah mengakses layanan-layanan ini. Yang selanjutnya, mengintegrasikan seluruh sistem digital agar data dan layanan itu lebih sinkron. Serta yang terakhir, meningkatkan evaluasi layanan dengan menerima masukan dari masyarakat secara berkala. Pemerintah bukan hanya membuat sebuah kebijakan atau mengeluarkan sebuah layanan saja, tetapi pemerintah juga harus siap mendengarkan kritik dan saran dari pemerintah, dari masyarakat, agar setiap layanan yang diberikan oleh pemerintah ini bisa di-upgrade lagi menjadi lebih baik. Dengan langkah tersebut, tata kelola digital Kementerian Keuangan ini bisa menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Kesimpulannya dari video saya tadi, transformasi digital di Kementerian Keuangan telah membawa banyak manfaat, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta efisiensi birokrasi. Namun, masih keberhasilan transformasi digital ini tetap membutuhkan penguatan sumber daya manusia, teknologi, serta tata kelola yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.